kamu pengen apa sebelum kamu mati? Si Joseph R.D. ini bilang, aku pengen es krim. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau mengisahkan satu kisah yang sangat menyedihkan. Ini bagi gua kisah ini sungguh dramatis, menyedihkan pokoknya ya. Ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Joseph R.D. Jadi Joseph R.D. ini adalah seorang yang bermental terbelakang gitu. Dia dituduh telah melakukan pembunuhan hingga dia dihukum mati. Padahal kalau menurut gua dia nggak bersalah. Gimana ceritanya ya? Kita ulas dari belakang dulu nih. Joseph R.D. ini mempunyai bapak yang bernama Henry dan ibu yang bernama Mary. Kedua orang tuanya ini adalah para imigran yang pindah ke Amerika Serikat pada waktu itu karena mereka melihat ada lowongan pekerjaan di sebuah pabrik baja terbesar di Pueblo, Colorado. Saat itu mereka dianugerahi seorang anak yang bernama Joseph R.D. Anak ini dilahirkan pada tanggal 29 April tahun 1915. Joseph R.D. ini terlahir sebagai seorang anak yang mempunyai kelebihan gitu. Dia terbelakang mental. Jadi pada saat anak yang sebaya gitu ya, ini si Joseph ini tidak bisa berbicara, hanya beberapa patah kata gitu loh. Sedangkan anak-anak yang lain seharusnya sudah lancar berbicara. Sampai kemudian orang tuanya ini kekeh ya, atau tetap memasukkan si Joseph ini ke sekolah normal, sekolah dasar biasa. Mereka memasukkan sekolah si Joseph R.D. ini ternyata memang benar, hanya bertahan selama 1 tahun di sekolah dasar yang normal. Waktu itu kepala sekolah dari sekolah dasar itu bilang bahwa si Joseph R.D. ini tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Dia benar-benar terlambat. Itu bisa mengganggu anak-anak yang lain gitu. Maka akhirnya pihak sekolah pun menyarankan agar si Joseph R.D. ini dirumahkan saja gitu. Tega ya, kasihan gitu maksudnya, kok dirumahkan saja gitu. Penyelesaiannya apa dari pihak sekolah? Mestinya kan ada masukan ya. Misalnya pihak sekolah ini ngasih masukan, disekolahkan di sini aja atau di sini aja atau gimana. Ini enggak. Udah sekolah, dia nggak bisa sekolah gitu, udah di rumah aja. Pihak sekolah pada saat itu memutuskan demikian. Beberapa tahun kemudian ya, akhirnya bapak dari si Joseph R.D. ini yang bernama Henry itu pun dipecat dari pekerjaannya di pabrik baja. Saat itu adalah masa sulit bagi keluarga Henry. Hingga kemudian ada bantuan dari teman dari keluarga Henry ini yang bilang tentang Joseph ini disarankan untuk sekolah di SLB. Kalau di kita SLB ya, sekolah luar biasa gitu, sekolah mental yang berada di kota Pueblo, Colorado itu. Akhirnya si Joseph pun disekolahkan di situ. Dia sekolah di situ sampai ke dewasa, sampai ke umur 21 tahun. Dan Joseph selama itu perkembangan mentalnya tidak ada perubahan. Dia tetap seperti anak yang berumur masih 5 tahun, masih 6 tahun. Jadi kelakuannya masih suka main-main gitu loh, kayak anak-anak bener gitu. Kemudian di sekolah itu, selama bertahun-tahun di sekolah itu sampai dia berumur 21 tahun ya, si Joseph ini hampir tiap hari mengalami bully dari teman-teman yang berada di sekolah itu. Dia tiap hari diejekin, dia hampir tiap hari dipukulin. Jadi pulang sering bonyok, pulang itu sering bajunya robek gitu si Joseph. Hingga kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1936, ini adalah saat si Joseph R.D. ini berusia 21 tahun. Dia akhirnya kabur meninggalkan SLB itu karena udah nggak kuat sama siksaan dari teman-temannya itu. Dia kabur menuju Cheyenne, kota Cheyenne yang berada di negara bagian Wyoming. Pada saat itu begitu sampai di stasiun, si Joseph R.D. ini bisa dibayangin ya seperti apa. Maksudnya dia pasti begitu nyampe,
bengong, nggak tahu apa yang dilakukan, celingak kanan, celingak kiri, nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Pasti udah kebayang deh. Jadi akhirnya dia jalan aja nggak jelas seperti seorang gelandangan. Sialnya, pada hari yang sama dia kabur, yaitu tanggal 14 Agustus tahun 1936 ini. Ternyata telah terjadi satu peristiwa menyeramkan di kotanya dia, di Pueblo, Colorado. Peristiwa itu adalah satu peristiwa kekerasan, penyerangan terhadap dua anak gadis dari keluarga Drain. Gadis ini bernama Barbara Drain yang berumur 12 tahun dan Dorothy Drain yang berumur 15 tahun. Saat itu mereka diserang dan diculik saat mereka sedang tidur. Itu dari rumahnya mereka diculik. Pada peristiwa penculikan itu mereka itu langsung ditutup matanya, di karungin hitam gitu ya, dikainin hitam itu dua-duanya gitu, terus dibawa kabur gitu. Gua detail gimana ceritanya gua nggak dapet nih, karena kan mestinya mereka teriak ya, orang tuanya ngedenger gitu. Mungkin orang tuanya itu pada nggak ada di rumah gitu, tinggal mereka berdua gitu. Makanya si pelaku ini berani banget menuju masuk ke dalam rumahnya terus langsung menculik gitu kan. Pasti orang tuanya pada nggak ada. Kemudian mereka dibawa ke suatu tempat oleh si pelaku. Nah, pada saat itu si pelaku langsung membuka tutup kepala mereka. Set, begitu dibuka langsung dipukul pakai kapak ini, tekuknya itu, kapak yang buat kayu, motong kayu itu ya. Pukul jebret, dua-duanya dibuka, penutupnya satunya pukul jebret. Akhirnya mereka pun jatuh pingsan. Perlakuan tidak manusiawi dilakukan kepada Dorothy sang kakak ya, yang berumur 15 tahun ini. Dia sempat dilecehkan, kemudian dianiaya, dan kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sedangkan adiknya si Barbara ini yang berumur 12 tahun, dia diperlakukan sama mungkin ya. Tapi akhirnya Barbara ini berhasil selamat. Dia dikira mati padahal tidak mati. Kemudian kita terbang lagi ke Cheyenne, Wyoming, melihat nasib dari si Joseph R.D. Nah, kabar tentang penyerangan ini langsung menyebar ke sekitar dari kota Pueblo, Colorado. Pada saat itu kepolisian Cheyenne, Wyoming ini segera melakukan penyisiran terhadap orang-orang yang kira-kira melakukan perbuatan di kota sebelah tadi gitu loh, yang mencurigakan. Ada salah satu sheriff yang bernama Carroll ya, yang dari Cheyenne, Wyoming ini. Dia ditugaskan untuk menyusuri kota Cheyenne. Dia menyusuri sampai satu ketika ketemu dengan si Joseph R.D. Pada saat itu Joseph R.D. celingak-celinguk gak jelas, kelihatan seperti orang ketakutan, kelihatan seperti orang gugup, sehingga tampak sangat mencurigakan. Karena hal seperti itu, akhirnya Sheriff Carroll ini pun menangkap dari si Joseph R.D., dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, si Carroll ini ya, Sheriff Carroll ini menanyai Joseph R.D. ini tentang peristiwa pembunuhan. Jadi pertama ditanya dari mana segala macam gitu kan. Nah, si Joseph R.D. ini mengaku dari Pueblo, Colorado. Kemudian tentang masalah pembunuhan, ketika ditanya, si Joseph ini jawabannya adalah, gue yang melakukan. Ini adalah apa ya, gue bingung ini karena memang keterbatasan mental itu tadi. Kebayang gak sih otak anak umur 5 tahun, 6 tahun kayak apa gitu ya. Mereka itu belum bisa membedakan mana yang serius, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah, itu nggak bisa gitu. Jadi mungkin pertanyaan dari Sheriff Carroll ini dianggap adalah satu permainan menurut gue guys. Jadi pada saat kamu membunuh ya di Pueblo, Colorado ya, itu ada 2 cewek mati. Iya, aku yang melakukan gitu, kata si Joseph. Akhirnya si Sheriff Carroll ini pun menghubungi kepolisian dari Pueblo, Colorado gitu kan. Mereka bilang, Pak, kami menemukan orang yang dicurigai mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap 2 gadis yang di
Pueblo, Colorado. Pada saat itu jawaban dari kepolisian Pueblo, Colorado, mereka menjawab bahwa kami sudah menemukan pembunuh yang sebenarnya. Kami sudah menemukan pelaku yang sebenarnya yang bernama Frank Aguilar. Pada saat itu detektif Carroll ini langsung, wah berarti bukan Joseph pelakunya. Tapi apa yang dilakukan Joseph, guys? Dia ngotot bahwa gue yang bunuh gitu. Hingga kemudian si Joseph ini langsung ditahan di penjara di Cheyenne, Wyoming ya. Kemudian keesokan harinya dia langsung dikirim ke Pueblo, Colorado. Nah, hingga sesampainya di Pueblo, Colorado ini, si Joseph ini ditanyai lagi perihal peristiwa itu. Dia tetap mengaku bahwa dia pelakunya. Bahkan dia mengaku detail dia melakukan. Dia pada saat itu mengaku bahwa dia melakukan dengan menggunakan tongkat. Tongkat itu dipukulin gitu ke korban. Padahal pada saat penyelidikan investigasi tempat kejadian ya, polisi itu tidak menemukan satu tongkat pun. Mereka hanya menemukan sebuah kapak. Nggak ada tongkat, nggak ada. Hanya kapak doang satu. Dan lebih hebatnya lagi gitu ya istilahnya ya. Si Frank Aguilar ini, pelaku pembunuhan itu, dia telah mengaku sendiri bahwa gue yang ngebunuh 2 gadis itu, kata si Frank. Dan hal itu diperkuat lagi ini pada saat persidangan ya. Diperkuat lagi dengan pengakuan dari si Barbara itu, korban yang selamat itu ya, anak kecil itu. Dia mengaku bahwa benar pelakunya adalah Frank Aguilar. Karena pada saat tutup kepala ini dibuka, dia sempat melihat itu siapa pelakunya. Kenapa dia mengenali Frank? Karena Frank Aguilar ini pernah bekerja di rumahnya sebagai tukang kebun biasa. Pada saat itu Frank Aguilar ini dipecat. Jadi kemungkinan si Frank ini dendam sama majikannya, kemudian menculik anak-anaknya. Kemudian menurut pengakuan si Frank Aguilar lagi, dia bilang bahwa gue kagak pernah ketemu sama si Joseph Aredi. Gue kagak kenal si Joseph Aredi. Seperti itu. Cuman karena pada persidangan si Joseph Aredi ini tetap ngotot bahwa dia ini pelakunya. Dan si Barbara yang anak korban itu mengaku bahwa dia memang tidak melihat Aredi gitu ya. Karena alasannya tutup ini hanya sekilas terbuka dan langsung dipukul. Menurut Barbara, kemungkinan bahwa Aredi ini ada di sekitar kejadian atau membantu si Frank itu bisa jadi, bisa ada kemungkinan seperti itu. Cuman dia tidak melihat pada saat itu. Kemudian akhirnya pengadilan pun menjatuhkan vonis. Pada saat itu vonis dijatuhkan hukuman mati kepada Frank Aguilar dan kepada Joseph Aredi. Joseph Aredi dihukum mati, guys. Kemudian setelah mendengar keputusan itu, pengacara ya, pihak pengacara dari Joseph Aredi ini pun meminta penangguhan. Dia meminta penangguhan untuk dilakukannya eksekusi mati terhadap Joseph Aredi. Kalau terhadap Frank Aguilar mereka tidak meminta penangguhan karena mereka yakin pelakunya adalah si Frank, dan si Frank sendiri sudah mengakui gitu kan. Tetapi kalau melihat dari si Joseph Aredi yang keadaannya seperti itu, mental terbelakang, dia tidak normal, dan menurut pandangan medis dia itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu karena anak itu tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Untungnya akhirnya pengadilan pun menangguhkan hukuman eksekusi mati terhadap Joseph Aredi. Kemudian waktu berlalu sampai tahun berikutnya, tahun 1937. Di tahun tersebut si Frank Aguilar ini menjalani eksekusi matinya. Dan selama perjalanan waktu itu, para tim pengacara dari Joseph Aredi, mereka mencari segala fakta, segala bukti ya, yang diharapkan bisa meringankan terhadap hukuman dari Joseph Aredi. Mereka sampai mendatangkan para ahli dokter mental dari 3 negara bagian, 3 orang. Mereka meneliti si Joseph Aredi ini sampai menarik kesimpulan bahwa Aredi ini benar-benar parah.
IQ-nya dites cuma 46. Udah gitu dia berlaku seperti anak umur 6 tahun. Joseph R.D. ini benar-benar tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Joseph R.D. ini tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal seperti itu. Kemudian persidangan kedua berjalan. Hingga pada saat itu gue gak masuk akal guys. Dengan bukti-bukti yang ada, dengan pengajuan keringanan yang ada dari tim pengacara Joseph gitu ya. Si Joseph R.D. ini tetap dijatuhi hukuman mati gitu loh. Jadi apa sih yang memberatkan gitu ya? Karena dari korban udah bilang, gua nggak melihat si Joseph R.D. di lokasi. Terus tim dokter itu udah bilang si Joseph ini seperti anak-anak gitu. Kemudian dia mengaku memukul dengan tongkat, ternyata tidak terbukti gitu kan. Tapi akhirnya nggak tahu karena pihak pengadilan menjaga harga diri karena malu udah menjatuhi hukuman vonis atau gimana gitu ya. Si pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati terhadap Joseph R.D. Hingga kemudian waktu berlalu lagi sampai tanggal 6 Januari tahun 1939. Itu adalah hari di mana Joseph R.D. ini menjalani eksekusi matinya. Pada saat itu Joseph R.D. selama di penjara dikunjungi oleh saudaranya, oleh ibunya, oleh sepupunya semua ya. Dan dia itu nggak sadar guys, dia itu di penjara kenapa dia itu nggak tahu. Dia dianggap dia itu udah tinggal di penjara malah lebih nyaman, gak ada yang membuli dia gitu. Sipir-sipir ini pada baik, bahkan ada salah satu sipir penjara yang ngasih mainan kereta api. Dia di dalam sel itu mainan kereta api seperti itu. Kemudian si Joseph ini juga sempat ditunjukkan ruang eksekusi berupa kamar gas yang bakal dia jalani. Pada saat itu dia blank aja ya, ngeliat dia nggak ngerti itu kursi untuk apa. Dijelaskan itu adalah untuk para terpidana yang dihukum mati menggunakan gas beracun. Pada saat itu Joseph R.D. ini bilang, cuman gas aja, aku mah nggak bisa mati pakai gas aja. Gitu katanya. Hingga kemudian si Joseph R.D. pun didatangkan seorang pastor. Orang yang mau dihukum mati itu biasanya kan ada orang pastor ya datang gitu untuk mendoakan dia segala macem gitu kan. Setelah itu pastor itu memberikan doa segala macem gitu kan. Hingga jam eksekusi sudah semakin dekat, si Joseph R.D. ini ditanya, kamu pengen apa sebelum kamu mati? Si Joseph R.D. ini bilang, aku pengen es krim. Gitu guys, jadi dia sampai udah detik-detik kematiannya itu sama sekali nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia minta es krim, kemudian dikasih es krim. Dia pun makan dengan lahap dan dengan muka bahagia, dengan muka senang sekali dikasih es krim. Dia makan. Setelah itu es krim habis, dia dibawa ke ruang eksekusi, ke ruang gas. Dia tangannya berpegangan dengan pastor penjara. Pada saat sudah mau memasuki ruang gas, memang si Joseph R.D. ini terlihat gugup gitu. Dia terlihat gugup, cuman setelah itu hanya sebentar, si pendeta pun meremas tangan secara lembut ya, meremas tangan dari si Joseph R.D. ini. Dan Joseph R.D. pun kembali tersenyum dengan bahagia, dengan gembira menyambut kematiannya. Kemudian Joseph R.D. pun didudukkan di kursi pesakitan. Akhirnya eksekusi pun dilaksanakan pada hari itu. Joseph R.D. meninggal dunia. Kasus Joseph R.D. ini memicu banyak elemen masyarakat ini yang protes terhadap keadilan yang tidak adil yang dijatuhkan kepada Joseph R.D. Mereka sampai membentuk satu organisasi yang mendukung Joseph R.D. Organisasi mereka ini didukung juga oleh pengacara-pengacara hebat dari Colorado itu. Sampai mereka ini mengajukan petisi ke gubernur dari Colorado ya pada saat itu. Hingga banyak sekali petisi yang menuntut agar nama dari Joseph R.D. ini dibersihkan gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2011 akhirnya datanglah keputusan resmi yang membersihkan nama dari Joseph R.D.
Akhirnya Joseph R.D. pun namanya kembali bersih bahwa dia meninggal sebagai orang yang tidak bersalah. Itulah kisah yang sangat tragis ya, kisah yang sangat tragis dari Joseph R.D. yang sudah ditakdirkan menjadi anak yang mempunyai kelebihan sampai ke dewasa dan ke kematiannya yang sungguh menyedihkan gitu, sangat aduh, gua nggak bisa ngomong lanjutnya. Mungkin segitu dulu guys untuk cerita hari ini, semoga bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.